Kita itu terbatas, makanya manusia itu tidak pantas sombong. Tanpa bantuannya orang lain kamu bukan apa-apa. Tapi kan uang saya banyak Pak, bisa, iya loh uangmu banyak. Kalau orang lain tidak berkontribusi membantu mewujudkan keinginanmu, uangmu tidak ada gunanya. Kalau tidak ada orang yang siap kerja untuk memproduksi laptop, meskipun uangmu banyak, tidak akan uang jadi laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Baik, malam hari ini kita masuk ke kebalikannya minggu lalu. Kalau minggu lalu kesendirian, kita sekarang kebersamaan. Saya lanjutkan dari yang terakhir ya. Kemarin terakhir kita bahas uzlah dari perspektif agama, yang itu sangat utama dalam rangka membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran duniawi. Saya lanjutkan itu, kemarin banyak saya ambil dari Imam Ghazali. Ini juga saya ambil dari Imam Ghazali. Beliau meneliti para ulama ternyata juga berbeda pendapat. Apakah hidup ini sebaiknya uzlah saja atau membaur di tengah masyarakat? Ada ulama yang menganggap lebih utama ya uzlah. Tentu saja ini pikiran-pikiran dari kalangan sufi. Imam Ghazali menyebut seperti Syekh Sufyan Ats-Tsauri, Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh Dawud At-Ta'i, Syekh Fudzail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawwas, Syekh Yusuf bin Asbat, Khuzaifah Al-Mar'asi, Syekh Bishr Al-Hafi, dan lain sebagainya. Ini rata-rata para sufi. Ya memang para sufi kan memang hidupnya banyak yang uzlah, menjauh dari keramaian dalam rangka menjaga kemurnian hatinya, biar tidak terkotori, terkontaminasi oleh macam-macam. Bukan berarti orang yang tidak uzlah itu jelek. Ini istilahnya lebih utama yang mana? Nah, lebih aman kalau kita uzlah. Ini pendapatnya para sufi. Meskipun kalian tidak harus mengklaim, oh saya lebih suka menyendiri Pak, jangan-jangan jiwa saya sufi. Tidak harus begitu. Itu kalau kalian beda menyendirinya. Kalau para sufi itu menyendirinya orientasinya ke atas. Nah, ada kebalikannya. Ada para ulama yang menganggap, loh justru membaur itu lebih utama. Ini banyak, beberapa di antaranya kalangan para ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Syekh Sa'id bin Musayyab, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa membaca di kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Di situ kemudian Imam Ghazali menyimpulkan sebenarnya mau uzlah atau mau berbaur di tengah masyarakat itu tidak bisa diputuskan mana lebih utama begitu saja. Harus melihat dulu dua hal. Kata Imam Ghazali, yang pertama, ayo dilihat
lingkungan sekeliling kita seperti apa. Kalau circle kita, lingkungan kita positif, yang dari situ mungkin kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, ya jangan uzlah. Berbaurlah kalian, nanti dapat banyak di situ. Wong temanmu hebat-hebat, jago-jago, soleh-soleh, pinter-pinter. Berbaurlah biar kamu ketularan mereka. Jadi lihat dulu circle-nya, jangan diputuskan dulu. Ndak Pak, saya meskipun circle-nya bagus-bagus, saya lebih suka menyendiri saja. Eman-eman. Jadi ayo berbaur kalau lingkungannya memang memungkinkan. Tapi kalau lingkunganmu tidak mendukung, Pak, teman saya itu gendo semua, Pak, teman saya itu wis pokoknya itu ya tidak kuat saya kalau campur mereka, mesti terpengaruh saya. Saya ini kan anak soleh hitungannya, Pak. Sekarang kuliah setahun rasanya kok degradasinya banyak ini. Ya kalian pilih agak uzlah biar tidak terpengaruh. Jadi berarti apa? Sebelum kalian memutuskan uzlah atau tidak, menyendiri atau berbaur, coba dibaca sekelilingmu ini kondisif apa enggak. Mendukung untuk meningkatkan kualitas dirimu apa enggak. Kalau memang mendukung, ayo berbaurlah, kalian nanti akan dapat banyak. Dan yang kalau memang tidak, ya enggak apa-apa, menjauh dalam rangka tidak mudah terpengaruh. Jadi yang pertama itu. Pertimbangan kedua, kalau yang pertama tadi lingkungannya, yang kedua orangnya. Yo, sahabatmu itu tipe yang kayak gimana? Jadi mungkin tipenya soleh sih Pak, tapi dia sukanya misalnya maksa-maksa, membuat saya bete, stres. Nah ini yang kedua orangnya. Jadi yang pertama lingkungannya cocok apa enggak, yang kedua orang yang mau kita jadikan berbaur ini cocok apa enggak. Ini menurut saya jawaban yang moderat dari Imam Ghazali. Kan seperti saya bilang minggu lalu, jangan berpatokan pada kondisi jiwa kita hari ini. Saya termasuk yang punya keyakinan kondisi diri kita itu sesuatu yang tidak harga mati. Saya itu introvert kok Pak aslinya ya, tapi bukan harga mati juga. Mungkin pengalaman membentukmu lama-lama bisa tidak introvert. Saya aslinya cerewet Pak, ekstrovert Pak. Oh bisa saja nanti ada pengalaman hidup yang tiba-tiba membuatmu dari cewawaan ekstrovert terus drop, terus jadi introvert, entah pengalaman traumatik apa. Jadi jangan diharga matikan. Manusia itu seperti saya bilang makhluk potensi. Dalam dirinya ada banyak potensi. Mau jadi orang seperti apa kita bisa membentuknya. Wong kita itu jujur bisa, bohong juga bisa. Mau setia bisa, mau curang juga bisa. Tergantung bagaimana kita membentuknya. Makanya ayo belajar dulu seluas mungkin. Siapa tahu kita bisa mengubah diri, mengembangkan diri jadi lebih baik. Karena kita itu sering jadi orang yang manja. Yes, Pak saya sudah gini mau gimana lagi Pak. Saya memang aslinya tidak pinter kok Pak. Ya sudah itu kan. Itu manja namanya. Kamu melayani kemalasanmu, melayani keenggananmu untuk mengubah diri jadi lebih baik. Rumusnya tetap seperti hadisnya Nabi, hidup ideal itu yang yaumuhu khairun min amsihi. Yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Pak saya itu aslinya pemarah ya Pak. Iyalah sekarang kamu campur saja biar tidak asli. Marah itu jelek. Masuk kamu terima mentah-mentah bahwa kamu pemarah. Kamu ganti keaslianmu. Kalau kamu nganggap aslimu pemarah, ya kamu ganti saja biar tidak pemarah. Wong karakter pemarah, apa penyabar, apa itu kan lebih banyak dibentuk oleh lingkungan. Apa sejak bayi kamu memarahkan enggak? Apa ono bayi begitu lahir ngamuk-ngamuk kan enggak ada. Saya karakternya itu apa Pak? Iyalah itu kan banyak dibentuk. Kalau bahasa hadisnya
kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi itu lahir fitrah, dalam fitrah-fitrah yang bersih, kemudian orang tuanya yang membentuknya, lingkungannya yang membentuknya. Jadi seperti apapun kondisi teman-teman hari ini, jangan diharga matikan, khususnya untuk hal yang jelek-jelek. Biasanya mengharga matikan yang jelek-jelek itu membuat kita tidak ingin memperbaiki diri. Baik, malam hari ini kita akan belajar apa ya sih kebersamaan itu termasuk bagian dari fitrah hidup kita. Ternyata oleh Allah manusia itu diberi bekal yang lengkap. Mau sendirian mampu, bersama-sama juga ada daya untuk ke sana. Minggu lalu saya bilang sendiri itu bagian dari fitrah, hakikat hidupnya manusia. Ternyata kebersamaan juga begitu. Kalau ilmu sosiologi menyebutnya manusia itu punya fitrah sosialitas, kebutuhan terhadap orang lain. Tidak mungkin kita hidup sendirian. Nah, baik, kita belajar itu malam hari ini. Bismillah. Kita awali dari istilah-istilah ya. Ini saya tertarik ngomong ini karena kadang-kadang ada yang protes sama pasangannya, hubungan kita itu namanya apa sih? Ada banyak jenis nama hubungan. Ini saya ambil dari bahasa Inggris saja. Bahasa Arab lebih banyak, tapi mungkin kalian lebih akrab dengan istilah-istilah ini. Ada istilah relationship, ada companionship, ada friendship, ada fellowship, ada partnership. Nah, kita ini fellow apa partner apa companion apa friend apa relation. Kalau itu relationship, sebenarnya semua jenis hubungan itu namanya relationship. Saya dengan kalian ini malam hari ini itu relationship antara yang ngajari dengan yang belajar. Segala jenis. Kalian dengan teman-teman kalian semua jenis hubungan itu istilahnya relationship. Meskipun kadang-kadang istilah relationship itu secara spesifik dipakai oleh orang yang sedang pacaran. Dalam bahasa Inggris loh ya. Jadi ada nuansa romantiknya relationship. Kita ada hubungan enggak? Ada. Nah, itu biasanya konotasinya ke hubungan yang romantik. Tapi sebenarnya istilah relationship itu semua jenis hubungan. Jadi kalau kalian bingung jawabnya, kita ini hubungan jenis apa ya? Pokoknya relationship gitu aja. Ada hubungannya entah apa. Ada lagi istilah companionship. Kalau companionship itu lebih dilihat aspek bisa menemani sehari-hari. Companion itu company, jadi yang hadir terus-menerus itu companion. Kamu kok buntuti aku terus toh, itu companion. Bisa bersama terus-menerus, itu companion. Orang yang bisa bersama terus-menerus tidak mesti ada rasa loh. Tapi dia hadir terus, itu companion namanya. Ya banyak kan, mungkin karena kamu tidak bayar-bayar utang tiap hari dibuntuti, apa karena kamu butuh dibarengi pinjam motornya terus tiap hari buntuti, itu companion. Meskipun nanti konotasinya companion itu orang yang memang sayang dengan kita sehingga siap menemani kita anytime. Tapi makna letternya companionship. Tidak mesti ada rasa sebenarnya. Lebih merujuk pada aspek kehadiran yang terus-menerus. Companionship. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, friendship. Kalau ini teman-teman sudah paham. Kalau ini ada rasa, ada kedekatan, ada intimasinya. Jadi di friendship ini ada rasa dekat dan komitmen untuk saling berbagi, saling mendukung, dan lain sebagainya.
Itu namanya friendship. Dulu pernah kita bahas 1 bulan khusus membahas tentang persahabatan. Ada lagi fellowship. Kalau fellowship ini kebersamaan yang didasarkan pada minat atau kepentingan yang sama. Itu fellowship. Sama-sama senang filsafat, yuk ngumpul kita biar bisa belajar bareng. Ini namanya fellowship. Sama-sama punya interest ini, gabung jadi satu, itu fellowship. Meskipun sekarang istilah fellowship banyak dipakai untuk tawaran beasiswa. Ya memang untuk gabung ke sana itu kan istilahnya fellowship. Nah, nanti ada partnership. Kalau partnership ini lebih merujuk pada kesediaan untuk saling mendukung demi satu tujuan bersama. Itu partnership. Malam hari ini mungkin kita bisa saja disebut relationship, disebut companionship. Tiap Rebu kok ada di sini di depan saya terus companionship, bisa friendship. Ada kedekatan di antara kita karena sering ngaji bareng, belajar bareng. Bisa juga fellowship. Ini member yang punya kepentingan bersama untuk belajar filsafat, atau partnership. Kita saling berpartner, saling mendukung sesuai fungsi kita masing-masing sehingga terselenggara ngaji filsafat ini. Istilahnya sama, maknanya sama, tapi titik tekannya beda. Jadi ada relationship, ada companionship, ada friendship, ada fellowship, ada partnership. Jadi sekarang kalian bisa jawab kan kalau ada yang tanya, hubungan kita ini jenis hubungan apa sih? Kita cuma fellowship saja, nanti kalau kepentingannya habis ya bubar, enggak apa-apa. Itu fellowship. Kita ini kan cuma saling membantu saja, nanti mensukseskan cita-cita kita bersama. Kalau sudah sama-sama sukses ya sudah, kita bahas nanti. Itu partnership. Kalau friendship itu lebih pada komitmennya untuk senantiasa saling membantu. Kalau companionship itu lebih pada kehadirannya. Kalau relationship ya jenis hubungannya. Baik, ini istilah-istilah biar teman-teman tidak keliru kalau memakai istilahnya. Oke, sekarang dasarnya, argumennya. Mengapa sih manusia itu kok tadi saya sebut di antara kodratnya adalah kodrat kebersamaan. Jadi memang manusia itu secara fitrah tidak mungkin hidup sendirian. Meskipun seperti minggu lalu ada orang yang dorongan jiwanya ingin menyendiri saja, tapi faktanya sulit orang hidup sendirian. Saya bisa itu Pak berbulan-bulan sendirian. Iya, tapi kamu tidak ngitung kontribusi orang terhadap dirimu dalam kesendirianmu, meskipun tidak langsung itu banyak. Kamu makan misalnya, saya makan ya masak sendiri. Apa kamu nanam padi sendiri? Apa kamu melihara ikan sendiri? Apa minyaknya kamu buat sendiri kalau pas goreng ikan? Apa kamu tidak bisa? Tidak mungkin kalian hidup sendirian memenuhi kebutuhanmu 100%. Kecuali kamu pergi ke hutan misalnya, tidak pakai baju. Atau kamu pakai baju bikin sendiri dengan cara seperti apa yang sama sekali koyok Tarzan, itu mungkin bisa. Tapi kan tidak mungkin kita begitu. Kamu bisa ngayal, bisa Pak, kalau saya mau saya bisa saja. Iyalah dalam pikiranmu, dalam prakteknya kan tidak. Pasti kamu butuh dukungan orang lain. Bahkan pandanganmu bahwa menyendiri itu lebih baik mungkin juga hasil ide atau pikirannya orang lain yang kamu cerna terus kamu pilih. Mungkin juga pengaruh lingkunganmu sebelumnya. Jadi tidak mungkin orang itu sama sekali
tidak bersentuhan dengan pengaruh orang lain dalam dirinya. Kalau dalam ilmu sosiologi, ya akarnya sosialitas manusia itu ada 4. Kenapa sih manusia itu pasti butuh orang lain? Yang pertama, karena manusia itu terbatas. Tidak ada orang yang bisa segalanya untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya. Karena kita ini kan multidimensi hidup kita. Dan tidak mungkin secara sekaligus kita menguasai semua hal dalam hidup kita. Mungkin ada yang pinter masak tapi tidak pinter potong rambut misalnya. Tidak pinter jahit baju. Ya kalau ngomong sih pinternya luar biasa, tapi begitu masak atau main game atau dia tidak bisa. Yang pinter sekali main game disuruh ceramah ya tidak bisa. Yang ada banyak yang kita tidak bisa. Kita itu sangat terbatas. Sementara fungsi-fungsi dan dimensi hidup kita luas, yang tidak semuanya bisa kita cover. Di situ kita perlu orang lain. Bayangkan, di lingkup saya ini saja, itu berapa puluh orang yang terlibat, tidak harus di kalian. Di sekitar kita ini saja. Ada laptop, ada mikrofon, ada teh, ada cangkirnya, ada aqua. Berapa banyak perusahaan di 1 meter kali 1 meter sekitar saya ini yang terlibat. Satu perusahaan melibatkan berapa ratus atau berapa ribu orang. Misalnya ini laptopnya merek Compaq. Saya tidak tahu masih hidup apa enggak laptop merek Compaq misalnya. Hari ini perusahaannya berapa ribu orang kerja untuk bikin ini, mikrofonnya. Yang jahit taplaknya ini siapa kemarin sampai bisa taplak kecil kayak gini. Itu tidak mungkin bisa sendirian. Bahkan saya sendiri saja mungkin bajunya, celana, merek, HP yang saya bawa dan lain sebagainya itu kontribusi dari sangat banyak orang. Kita itu terbatas, makanya manusia itu tidak pantas sombong. Tanpa bantuannya orang lain kamu bukan apa-apa. Tapi kan uang saya banyak Pak, bisa, iya loh uangmu banyak. Kalau orang lain tidak berkontribusi membantu mewujudkan keinginanmu, uangmu tidak ada gunanya. Kalau tidak ada orang yang siap kerja untuk memproduksi laptop, meskipun uangmu banyak, tidak akan uang jadi laptop. Jadi manusia itu terbatas. Yang kedua, manusia itu banyak hal yang dia tidak mampu. Ada orang yang multidisiplin ilmunya banyak, tapi seluas apapun ilmunya orang, pasti ada bidang yang dia tidak mampu. Sampai mengklaim, Pak saya itu Pak, fisika bisa, matematika bisa, kedokteran bisa, macam-macam bisa. Tapi pijet bisa enggak sampean? Kalau bisa pijet ono aku. Ini bisa enggak? Itu bisa enggak? Mesti ada banyak yang enggak bisa. Nyukur bisa enggak? Rebahan mampu enggak seharian? Kalau saya mampu, sampean mesti enggak mampu. Sampai banyak hal yang malas-malasan berminggu-minggu mampu enggak sampean? Kalau saya bisa, mungkin sampean enggak. Ada banyak hal yang kita enggak mampu. Nah, yang ketiga, karena kita terbatas dan ada banyak hal yang tidak mampu, pasti kita itu makhluk yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang terakhir, langka. Itu manusia itu tidak selamanya ada. Dan unik, setiap orang itu langka, unik. Kita hidup di dunia ini mungkin tidak ada yang, mungkin era-era ini yang lebih 100 bisa dihitung dengan jari. Kita bisa sampai 60-70 itu sudah luar biasa hari ini. Dan itu sangat singkat sebenarnya. Itu yang disebut kelangkaan. Nyari yang kayak kalian lagi sudah tidak ada. Kalian itu edisi terbatas. Setiap orang itu unik.
langka. Loh, karena kita itu unik, yang lain juga unik, dalam keunikannya masing-masing itu kita saling membutuhkan. Baik, ini secara fitrahnya. Dalam prakteknya juga begitu. Karena fitrahnya seperti 4 tadi, akhirnya apa? Ada fitrah kita saling perlu, saling butuh dengan yang lain. Dorongan saling membutuhkan. Kemudian ada lagi dorongan untuk saling belajar. Manusia itu tidak seperti binatang. Binatang itu dengan instingnya bisa utuh sebagai dirinya. Kalau manusia tidak bisa. Sapi itu lahir tidak berapa lama dia akan sempurna dalam tanda petik sebagai seorang sapi. Sebagai seekor sapi yang utuh kesapiannya. Kalau manusia kemanusiaannya. Loh, tapi kalau manusia tidak bisa, dia harus belajar. Ada banyak hal yang harus kita belajar pada sekeliling kita. Cara berkomunikasi, cara bicara, cara berinteraksi. Untuk berjalan saja manusia itu kan tahunan. Padahal ini kan sebenarnya psikomotorik yang otomatis saja harusnya bisa. Tapi itu kan harus belajar lama, sampai 3-4 tahun mungkin biasanya baru lancar berjalan, bisa lari. Bayangkan kuda itu lahir tidak lama dia sudah bisa lari-lari seperti bapaknya. Ya, kalau manusia tidak bisa, lama harus digendong dulu, tidak ada fase ngesot, merangkak, dan lain sebagainya. Itu manusia, maka dia perlu belajar. Itu yang membuat kalau dalam Islam kan tolabul ilmi fardhun, mencari ilmu itu fardu sifatnya, wajib. Kenapa? Kalau orang tidak mau lagi belajar, ya dia sulit memenuhi dirinya dengan kualitas-kualitas yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Makanya saya sering menyebut manusia itu paket potensi. Dirinya itu isinya banyak sekali potensi-potensi. Untuk mengaktualkannya, belajar, nambah ilmu. Baik, ya alhamdulillah teman-teman malam hari ini masih sadar untuk belajar. Meskipun ngaji kita malam hari ini barengan dengan sepak bola. Pikiranmu mesti bercabang-cabang. Tidak apa-apa, cuma persahabatan. Nanti dilihat gulunya saja biar tidak jengkel. Baik, jadi ada dorongan untuk untuk saling membutuhkan dengan yang lain, dan dorongan untuk belajar, serta dorongan untuk berinteraksi. Tidak mungkin kita tanpa interaksi dengan yang lain. Selain itu, yang menggerakkan hidup kita juga, membuat hidup kita jadi dinamis, adalah pandangan kita terhadap orang lain dan pandangan orang lain terhadap kita. Meskipun kita, Pak, saya tidak akan mau terpengaruh oleh pandangan orang lain terhadap saya, ya, tapi diakui atau tidak, pandangan orang lain terhadapmu merubahmu, dan pandanganmu terhadap orang lain juga merubahmu. Jadi hidup ini ya saling mempengaruhi antar manusia. Mau tidak mau begitu rumusnya. Bahkan kalian punya pikiran anti manusia, anti sosial, dan lain sebagainya. Gagasan-gagasan itu kan kalian dapat dari lingkungan sekeliling kalian juga. Itu ya produknya orang lain juga sebelumnya. Ideologi itu ya sampai pada kalian dari orang lain juga. Seantisosial apapun kalian. Jadi dasarnya mengapa sih manusia itu memerlukan kebersamaan dengan yang lain, ya fitrahnya memang begitu. Kalau memang fitrahnya seperti ini, maka yang terbaik adalah ayo kita kelola kebersamaan itu.
Jangan sampai kita abaikan, ndaklah saya ingin menyendiri saja, ndak mau saya kebersamaan itu, saya ingin menyendiri saja. Tapi kalau fitrah kita seperti ini ya, pada akhirnya tetap kita akan bersentuhan, berinteraksi dengan yang lain. Sementara kita ndak ngerti ilmunya karena kemarin menghindar terus. Kagetlah kita. Makanya di antara yang mengagetkan kita di era medsos ini, era digital ini, kan sekarang situasi sangat terbuka. Kita tahu banyak hal tentang orang lain yang kemarin tidak seterbuka ini. Makanya terus kita kaget, agak gagap hari ini, sering salah-salah. Nah, ini penting kita belajar kebersamaan. Kalau kemarin sih kebersamaan di dunia nyata lingkupnya lebih kecil, sekarang kebersamaan di dunia digital, dunia maya yang itu lebih luas jangkauannya. Banyak orang yang belum mahir di sini sehingga sering muncul masalah dari ranah ini. Jadi kebersamaan itu karena dia fitrah keniscayaan, penting untuk kita kaji, kita pelajari, dan kita jalankan secara positif. Jangan dihindar-hindari, nanti kita kaget sendiri, gagap. Baik, yang kedua, selain kebersamaan dengan yang lain, sebenarnya yang jadi dasar kenapa sih kita memerlukan kebersamaan, karena manusia itu secara fitrah juga punya kesadaran aku ini bagian dari sesuatu. Ini namanya kesadaran interkoneksi. Adaku ini sebagai diriku seperti ini, itu karena menjadi bagian dari sesuatu. Identitasmu apapun itu kan bagian dari sesuatu. Saya sebagai dosen itu kan bagian dari institusi besar namanya dosen. Saya salah satunya di situ. Saya sebagai muslim ya bagian dari institusi besar agama namanya Islam. Saya sebagai orang Indonesia ya kan bagian. Ini kalau kadang-kadang kita pakai istilah ukhuwah, watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah. Ini menunjukkan kita ini ada di lingkup yang sama, yang saling terhubung. Nah, ini kesadaran ini sebenarnya sifatnya instinktif. Instinktif itu bagian dari fitrah dalam diri kita. Makanya ada istilah kesadaran kita, unity of self, kesatuan kita dengan diri kita sendiri, unity of family, kesatuan kita dengan keluarga, unity of people, kesatuan kita dengan masyarakat sekeliling kita, ada unity of mankind, kesatuan kita dengan seluruh manusia, ada unity of ecosystem, kesatuan kita dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita, ada unity of cosmos, kesatuan kita dengan alam semesta. Dan nanti puncaknya adalah unity of God, kesatuan kita dengan Tuhan. Ini kalau digambar sebenarnya bukan gambar melungker seperti itu, tapi yang paling besar ya kita semua, kesatuan dalam Tuhan, kemudian kesatuan dalam alam semesta, kemudian kesatuan di lingkungan sekeliling kita, kemudian kesatuan kemanusiaan, kemudian kesatuan dengan masyarakat sekeliling kita, dan kesatuan dengan keluarga, dan yang paling rendah kesatuan dengan diri kita sendiri. Yang kemarin teori kesendirian itu sebenarnya berhenti pada unity of self. Kita menyadari benar keterhubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu sudah bagus, tapi langkahnya kurang luas. Karena dalam hidup ini kita tidak hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan orang lain, tapi juga dengan lingkungan sekeliling kita, bahkan dengan alam semesta, dan yang paling luas dalam ranah ketuhanan.
Nah ini penting kesatuan-kesatuan ini. Dan rumusnya apa? Rusaknya apa yang ada dalam kesatuan kita pasti berefek pada diri kita. Sebaliknya, rusaknya kita akan juga berefek pada lingkungan kesatuan kita. Kalau kita mursal, nakal, ya efeknya lingkungan sekeliling kita akan terpengaruh oleh kenakalan kita. Sebaliknya, kalau lingkungan kita juga rusak, ya dia akan terpengaruh pada kita. Ini ada hubungan namanya kesaling terhubungan. Misalnya orang, "Alah Pak, rumah saya kan banyak sampahnya, tak bersihkan, tak buang saja ke sungai," misalnya. Kamu tidak betah dengan kotornya rumahmu, tapi mengotori sungaimu. Kamu anggap sungai itu tidak berhubungan dengan dirimu. Padahal kalau sungai kamu kotori dan dia rusak, ya dia merusak ekosistemmu. Kalau ekosistemmu rusak, hidupmu juga mesti akan ada rusaknya. Ini yang kita jarang berpikir seluas ini. Karena mungkin kita lebih banyak berpikir di level self atau family. Nah, yang penting saya enak Pak, tapi sayanya itu lingkupnya sangat kecil. Kamu lupa bahwa sayamu itu lingkupnya luas. Akumu itu tidak sekedar aku yang kamu tunjuk ini, berhubungan dengan familymu, dengan peoplemu, dengan mankind, dengan kosmos, dengan God. Ini yang orang sering tidak berpikir dalam. Seolah-olah Allah yang sana saja rusak, biar saja. Allah wong itu orang Jogja kok yang kacau gitu ya, di kabupaten saya ndak, di tempat saya ndak. Seolah-olah kalau di sana yang rusak, di sini ndak, terus aman. Hidup ini saling mempengaruhi, saling interrelasi. Yang rusak kan teman saya Pak, bukan saya. Iya, tapi kamu berhubungan, kamu bagian dari circle-mu. Lama-lama ya kamu akan terpengaruh. Oke, jadi ini kesadaran kesaling terhubungan. Makanya jangan egois. Jangan, yang penting saya selamat, yang penting saya enak, yang penting saya nyaman. Tidak begitu. Kalau lingkunganmu kacau, kamu tidak bisa mengklaim dirimu selamat. Kadang-kadang kan ada misalnya yang punya prinsip begini. Ada yang bilang ke kita, teman kita itu loh selalu ngomong jelek tentang kamu. Enggak apa-apa, dia biar rusak-rusak enggak apa-apa. Yang penting aku dapat pahala dari ngomong jeleknya, nanti dosaku dipindah ke dia. Seolah-olah kalau dia rusak itu enggak ada efeknya sama sekali dengan aku. Padahal rusaknya dia itu ya wong dia teman kita, ada di lingkungan, di circle kita, pasti akan berefek ke kita. Kayak kita membaca medsos isinya orang maki-maki itu. Yang maki-maki orang lain, kok saya kan cuma baca. Dikiranya kalau cuma baca terus tidak berpengaruh. Ya paling tidak kosakata makian itu kan masuk ke kepalamu. Mungkin kapan-kapan kalau pas kamu perlu, tiba-tiba keluarlah kata makian itu. Musuhmu ternyata lebih fasih daripada yang selama ini kamu kritik. Kok bisa ya Pak saya ngomong sesadis itu, sekejam itu misalnya. Mungkin kamu kaget sendiri, kamu tidak tahu itu koleksi itu sudah lama tersimpan di kepalamu. Dari mana? Yang tiap hari ngajimu itu kan. Jadi kalau kamu buka HP kan, meskipun kalau saya kritik, wah sekarang jarang ngaji, buka HP terus. Saya buka HP-nya ngaji Pak. Iya, tapi ngajinya ya jus TikTok sama ayat Twitter yang kamu baca. Akhirnya ya itu koleksi itu yang masuk di kepalamu dan kamu tidak sadar. Seolah-olah yang rusak itu sana-sana, kamu tidak rusak. Kita ini saling terhubung. Apalagi sesama bangsa, sesama agama, sesama manusia. Belum sesama semesta, apalagi sesama makhluk Tuhan. Jadi Pak, yang rusak kan di sana Pak, di Amerika, yang perang kan Rusia sama Ukraina. Kita aman saja. Seolah-olah begitu, tapi jangan lupa kita ada di unity yang sama, di kesatuan yang sama. Ini
Ini penting untuk bahan renungan kita. Kita sering berpikirnya parsial. Jadi sepotong-sepotong. Kita lupa bahwa hidup ini saling terhubung. Baik, kita lanjutkan. Ini argumen kedua kalau ada yang tanya, kenapa sih kok kita harus memperhatikan kebersamaan? Selain tadi kebersamaan itu fitrah, yang kedua ya karena hidup ini saling terhubung. Nah, ini menarik. Karena hidup ini saling terhubung, ini saya tiba-tiba tadi baca cerita menarik. Ini ada seorang peneliti yang melakukan penelitian di Afrika. Kalimat ini menarik. I exist because we exist. Kalau bahasa Afrikanya mungkin pakai dialog Swahili itu. Ubuntu. Jadi dia ini satu ketika begini. Peneliti ini ngecek anak-anak sana. Dia ngambil satu keranjang buah. Satu keranjang buah ini ditaruh di bawah pohon. Terus ada sekelompok anak kecil yang dikasih lomba sama si peneliti ini, ayo, siapa yang bisa lari duluan sampai di bawah pohon itu boleh mengambil buah yang sak keranjang itu. Kalau kita kan mendengar itu terus cepet-cepetan lari ke sana. Tapi anak-anak Afrika ini tidak begitu, anak kecil-kecil ini. Ketika ditawari begitu, mereka malah ketawa-ketawa terus sambil gandengan tangan lari bareng sampai bawah pohon, terus buahnya dimakan bareng-bareng. Nah, ini penelitinya heran. Kok beda, padahal dia bayangannya seperti kayak di kota, mungkin di tempat dia kalau ada begitu ya semua berlomba-lomba menang. Ini enggak. Malah gandengan tangan terus bisa sampai di bawah pohon bareng-bareng sambil nyanyi-nyanyi terus dimakan bareng. Ketika ditanya kok begitu responnya, jawaban mereka kata-kata ini. Ubuntu. Yang artinya kalau dalam bahasa Inggris, I exist because we exist. Aku ada karena kita ada. Kalau tidak ada aku kan tidak ada kita. Kita ini kan terdiri dari aku yang banyak. Jadi aku ada karena kita ada. Makanya ya, jangan saling mengalahkan, jangan saling... Tidak ada, ini semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi adaku karena ada kita. Aku yang sekarang ngaji di depan kalian, itu kan ada karena kalian yang mau mendengarkan saya ngomong. Kalau tidak ada kalian, tidak ada ini. Sebaliknya juga begitu. Kalau saya tidak ada, kalian juga mungkin bubar. Ubuntu. Tidak ada dosen kalau tidak ada mahasiswa. Tidak ada pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin. Jadi masing-masing ada karena adanya yang lain. Maka jangan punya ambisi, jangan punya pretensi untuk mengalahkan, menyusahkan, merendahkan, menyingkirkan yang lain. Karena kalau yang lain musnah, kita juga musnah. Karena ada kita, adanya aku itu karena adanya kita. Coba kalian cek semua atributmu. Sebagai apapun, itu ada karena adanya orang lain. Kalian sebagai murid, sebagai anak, sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai apapun, itu kan karena adanya orang lain. Berarti kalian itu eksis, ada karena adanya orang lain. Maka prinsip ini, I exist because we exist. Kalau orang lain tidak ada, aku tidak akan ada. Nah, jadi ini mungkin bisa kita jadikan prinsip dalam hidup ini ya. Karena kita itu sering kejam sekali. Kalau sudah benci sama orang, tidak suka sama orang, kita ingin menyingkir-nyingkirkan. Kita ingin membasmi orang yang tidak kita suka dan lain sebagainya. Padahal adanya kita itu karena mereka.
Baik, boleh kalian pikirkan ada banyak hal dalam hidup ini yang kalau bahasa Jawa ini yang disebut sastro jendro, ilmu yang agak dalam. Adanya polisi ya karena ada penjahat, nanti bisa ditarik ke sana. Adanya dokter karena adanya orang sakit. Adanya orang patah hati ya karena ada orang yang mampu mematahkan hati. Ya, aku ada karena kita ada. Baik, ya nanti kalian renung ini ya, prinsip ini yang sering dilupakan orang. Seolah-olah yang hebat itu aku. Padahal aku hebat itu karena ada dukungan dari yang lain dan pengakuan dari yang lain. Sehebat apapun kita tanpa diakui dan didukung orang lain, ya kita tidak hebat lagi. Obunato. Nah, nanti setelah ini googling lah ceritanya peneliti di Afrika ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar tentang rutenya kebersamaan. Ini menarik ya, kebersamaan ada rutenya. Ini sebenarnya cara menjalin kebersamaan yang ideal dengan sesama kita. Saya ambil dari tradisi ilmu akhlak saja ya, biar lebih mudah. Jadi menjalin kebersamaan itu diawali dari ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf, jangan berhenti di situ, lanjutkan dengan tafahum. Kalau sudah tafahum, harusnya kita tasamuh. Bisa juga kita sempurnakan dengan ta'awun. Ta'aruf itu saling mengenal, tafahum itu saling memahami, tasamuh itu saling bertoleransi, ta'awun itu bekerja sama. Ini agak level. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal, keterbukaan hati untuk bekerja sama. Level awalnya ta'aruf. Makanya di situ ada istilahnya, kalau dalam bahasa Arab ada ulfah dan suhbah. Ini istilah dari Imam Ghazali. Ulfah itu lembutnya hati untuk mau berkolaborasi dekat dengan yang lain. Itu namanya ulfah. Ada suhbah. Suhbah itu kedekatan. Kita itu kan mau berteman, mau bersahabat itu kan karena ada rasa kedekatan. Kalau sudah ada ulfah dan suhbah, biasanya di situ terbuka jalan untuk ta'aruf. Jadi kalau kalian tanya, Pak saya itu ngincer orang, tak ajak ta'aruf kok ndak mau-mau ya. Itu pasti karena dua unsur ini ndak ada. Ndak ada ulfah, ndak ada suhbah, khususnya di dia. Jadi hatinya belum lentur, belum terbuka untuk menerimamu, dan belum ada suhbah, dia tidak merasa perlu kedekatan denganmu. Makanya kamu ta'aruf ditolak terus. Bangunlah situasi di mana hatinya terbuka dan merasa ingin dekat denganmu. Nah itu ta'aruf sudah. Kalau ta'aruf sukses, jangan berhenti di situ. Karena kalau hanya berhenti di situ ya mudah bubarnya. Kalian harus lanjut ke tafahum. Tafahum itu mutual understanding. Kalau kemarin di filsafat cinta ini aspek knowledge-nya. Belajarlah tentang dia. Ya sebenarnya bukan kamu saja yang belajar tentang dia. Dia pun harus belajar tentang kamu. Saling belajar, itu namanya mutual understanding. Kamu bagaimana, senenganmu apa, kalau pagi bangun jam berapa, kalau malam tidur jam berapa, itu kan enak.
Oh saya kalau tidur jam 9, ya sudah nanti saya WA paling malam ya jam 9 kurang 1 menit misalnya. Loh, itu kan kamu sudah paham lah. Kalau kamu tidurnya jam 9, kamu WA jam 12, ya ndak dibales. Terus besok marah-marah, aku WA berapa kali ndak dibales. Loh, aku tidurnya jam 9. Kenapa bisa salah paham begitu? Ndak ada mutual understanding. Saling memahami. Itu namanya tafahum. Kalau tidak ada proses tafahum itu biasanya meskipun ta'aruf sukses, bubarnya cepat. Karena tidak saling memahami. Kalau tidak saling memahami kan tidak saling memaklumi. Nah, kalau sudah tafahum baru tasamuh. Tasamuh itu saling ridho, saling menerima. Ya, sebenarnya puncaknya tasamuh itu saling menghargai. Kalau dalam hidup sosial, tasamuh itu kadang pakai istilah koeksisten. Menerima kehadiranmu dalam hidupku. Seperti apapun kondisimu. Kadang pakai istilah toleran. Toleran itu engkau boleh hadir dalam hidupku apa adanya sesuai di kenyataan dirimu. Nah, itu tasamuh namanya. Tentu saja untuk bisa tasamuh harus diawali tafahum. Tasamuh yang tanpa tafahum tetap rentan konflik. Tidak saling paham. Kalau sudah diawali tafahum kan enak. Mungkin misalnya sampean yang muslim punya tetangga Kristen misalnya yang hari Minggu ke gereja. Kalian tahu, oh iya beliau kalau Minggu ke gereja. Jadi kalau ada undangan kerja bakti kok Minggu pagi, saya maklum dia tidak datang. Karena saya sudah tahu kalau Minggu pagi ke gereja. Ayo kita rapat yuk, gimana kerja baktinya biar ndak Minggu pagi. Ya sudahlah, gimana kalau diganti Jumat siang? Oh jangan, kalau Jumat siang. Ya. Loh ya kan kalau ndak ngerti kan nanti kamu nabrak-nabrak. Tapi kalau ngerti kan, oh ya kalau Jumat siang Jumatan yang muslim. Ini bisa seperti ini ketika sudah tafahum. Wah, jangan ngomong kayak gini lah, nanti sensitif, dia tersinggung nanti sahabat kita ini. Yang sana juga begitu. Iya, kamu juga jangan pakai istilah-istilah inilah, nanti dia tersinggung. Nah, ini bisa begitu. Jadi tasamuhnya bisa ideal ketika ada tafahum. Saling memahami, saling mengerti. Ya kalau tidak saling mengerti, ya mungkin rentan konflik. Ya benar hidup bersama. Kalau pas tidak senggolan sih tidak apa-apa. Tapi begitu bersentuhan senggolan yang sensitif bisa masalah. Jadi hidup bersama itu ya pastinya memang harus toleran. Namanya tasamuh. Tapi sebelum tasamuh ya harusnya sudah ada tafahum. Syukur-syukur diawali dari ulfah dan suhbah. Ulfah dan suhbah ini penting. Lembutnya hati, kesediaan untuk bersama itu penting. Kalau hatinya masih keras ya sulit. Nah, paling ideal kalau bisa ya sampai puncak namanya ta'awun. Tidak sekedar mentoleransi kebersamaan, tidak sekedar menerima hadirmu, tapi kita bisa bekerja sama secara produktif untuk hal-hal yang baik, kepentingan kita bersama. Itu namanya ta'awun. Tidak sekedar koeksisten, tapi juga proeksisten. Nah, ini pentingnya hidup bersama dengan rute yang diawali dari ta'aruf, kemudian tafahum, tasamuh, dan ta'awun. Yes, teman-teman boleh evaluasi kebersamaan dengan siapa saja. Sudah ada di level mana? Ada orang yang tidak kuat sampai level tasamuh karena tafahumnya juga males. Diajak saling memahami tidak mau. Bahkan ta'aruf saja juga males-malesan.
Tidak ada ulfah dan suhbah. Nah, kalau hidup bersama seperti itu, ya berat kita nanti. Hadirnya yang lain akan kita rasakan jadi beban. Itu mungkin yang membuat kita kemudian, saya lebih enak menyendiri saja Pak, saya tak uzlah saja Pak. Kenapa? Kalian tidak terbuka. Ta'aruf tidak bisa, tasamuh apalagi, ta'awun apalagi. Dan seperti saya bilang tadi, ya bisa dibiasakan, bisa dilatih, belajar. Karena ternyata kita itu manusia yang serba terbatas, banyak kelemahan, tidak sempurna. Perlu yang lain. Berarti kemampuan ini penting kita kembangkan.